ditinjau dari sudut pandang bahasa. Mereka berbeda pendapat apakah Al-Quran merupakan nama tanpa akar kata ataukah Al-Quran itu merupakan isim mustaq dari sebuah kata. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi beberapa kelompok. 2. Tujuan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki tujuan utama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tujuan-tujuan tersebut tercantum pada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Berikut tujuan ulama Al-Quran yang terdapat pada Al-Quran. 1. Sebagai pedoman hidup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. 2. Quran Surat An-Nahl ayat 86. 3. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. 4. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. 5. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Dan yang terakhir Quran Surat An-Anbiya ayat 107. Fungsi Al-Quran. Secara umum fungsi Al-Quran adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Allah telah menurunkan Al-Quran berdasarkan nama yang menggambarkan fungsi Al-Quran. Di antaranya Al-Huda yang bermakna petunjuk, Al-Furqan yang bermakna pembeda antara hak dan yang batil, Al-Burhan artinya bukti kebenaran, Al-Dzikri atau Al-Tadzkirah bermakna pengingat, Asy-Syifa bermakna obat penyembuh, Al-Mau'izah bermakna nasihat atau pelajaran, dan Ar-Rahmat bermakna rahmat. Selain itu, Al-Quran juga sebagai petunjuk umat Islam hingga akhir zaman. Manfaat Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umat Islam dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya Islam, sehingga menjadi umat yang benar-benar baik dan terbaik. Hal ini tercantum pada hadis Abi Umamah Al-Bahimah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepadanya. Definisi hadis. Hadis atau al-hadis merupakan bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru, lawan dari al-hatim atau lama. Artinya menunjukkan kepada waktu yang dekat atau singkat. Hadis juga sering disebut dengan al-khabar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sama maknanya dengan hadis, sedangkan menurut istilah para ahli memberikan definisi al-ta'rif yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmunya. Ada juga yang memberikan pengertian lain, yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Menurut al-ahli, hadis pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan walnya. Adapun yang dimaksud dengan wal adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan imah, karakteristik, secara kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Hadis juga disebut sunnah. Bahkan menurut jumhur ulama, sunnah merupakan muradi atau sinonim dari hadis. Sunnah merupakan bahasa biasa. Bahasa mempunyai beberapa arti seperti jalan yang terpuji, jalan atau cara yang dibiasakan, kebalikan dari ibadah, serta apa yang diperbuat oleh sahabat, baik ada dasar dari dalam Al-Quran, hadis atau tidak. Tujuan hadis. Hadis menjadi salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Hadis juga bertujuan untuk mematang dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Hadis bisa disebut sebagai bayan atau model metodologi berpikir berdasarkan teks Al-Quran. Apabila diperhatikan dan dipahami secara teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu adalah sebagai penjelas terhadap apa yang disinggung atau tertulis dalam Al-Quran secara terbatas. Contoh seperti Nabi mengharamkan daging babi dan pakai, kemudian Nabi menyebutkan haramnya binatang buas. Hal ini tidak disebutkan secara jelas dan pasti dalam Al-Quran, tetapi larangan itu bisa dipahami sebagai penjelas terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor. Sudah jelas bahwa hadis atau sunnah Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Orang yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam berarti orang itu pada hakikatnya menolak Al-Quran. Fungsi hadis. Hadis sebagai sumber hukum dan ajaran tentunya memiliki beberapa fungsi. Fungsi hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam adalah yang pertama, hadis menjelaskan sesuatu yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis menjelaskan ayat yang bersifat global dan umum atau tidak spesifik.
Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya seperti perintah mendirikan sholat dan perintah-perintah lainnya yang tertulis serta dalam Al-Quran dan dikonfirmasikan oleh sunnah Rasulullah, seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Di atas telah disinggung bahwa fungsi utama Nabi Muhammad adalah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, yang berarti fungsi hadis itu sendiri adalah juga untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Manfaat hadis: 1. Menguatkan dan menjelaskan hukum yang tersebut dalam Al-Quran. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Menjelaskan arti yang masih sama seperti kata sholat, karena dapat saja sholat itu berarti doa sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan dan ucapan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sholat pada waktu itu. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar, misalnya menentukan waktu-waktu sholat. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum, misalnya hak warisan anak laki-laki dan perempuan. 3. Memahami mengenai perkara mana yang dimaksudkan dari Al-Quran. Pengertian ijma. Ijma menurut bahasa merupakan satu proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya dan menyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah. Pada suatu masa ada sesuatu hukum syara ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul. Pengertian kias menurut bahasa merupakan suatu proses mengumpulkan sesuatu atas lainnya dan persamakannya. Sedangkan kias menurut istilah adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan dan hukumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa kias menurut bahasa adalah mengumpulkan suatu atas yang lain agar diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya. Karena kedua pekerjaan itu ada persamaan sebab, ilat, dan yang menyebabkan hukumnya harus sama.